وأزواجه من الأولياء والصالحين خصوصا أن الله توشى برحمة والمغفرة ويغفر لأسرارهم وأنوارهم ولو بأنه الفاتحة الرحمن الرحيم وأضل الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق القلب والسبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بمقدار عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban termasuk bulan daripada bulan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan itu ada kelebihan masing-masing. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulan puja Nabi. Bulan Ramadan bulan umatku. Ada tiga, jadi itu ada syariat, ada hakikat, ada tarikat, ada hakikat. Jadi tiga ini ada oleh tiga. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab itu mulai membersihkan hati jiwa kita. Sya'ban bulannya Rasulullah, Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Ialah disuruh berbanyak membaca Al-Quran. Jadi mudah kita banyak umur semua diberkahi oleh Allah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadi kita disuruh bahagia, senang hati menyambut bulan suci Ramadan. Ini kita hampir bertemu bulan nisfu Sya'ban. Karena minggu akan datang kita membaca kelebihan apa-apa yang disuruh di malam nisfu Sya'ban. Karena akan datang kita baca kitabnya, jadi nyaman tahu apa-apa yang disuruh di malam itu. Memang disuruh kita menyiapkan diri kita untuk bertemu di bulan yang mulia. Man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Nabi barang siapa senang hatinya menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya atas api neraka. Jadi kita disuruh bersenang-senang dulu, menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan ini. Pas kita kebetulan ini malam Jumat tuh kananya, ya insyaallah Jumat kananya. Kita sedikit membaca kitab sedikit. Kewajiban pemegang jabatan. Ini orang ini bisi jabatan, kewajibannya apa? Wahai pemimpin yang mendapat petunjuk, hendaklah engkau menasihati rakyat engkau dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Jadi pemimpin itu tugasnya itu. Nah kalau pemimpin itu cuma ini aja, itulah kantor urus ini kada. Yang harus terjun ke masyarakat dan yang harus memberikan nasihat kepada rakyat. Dan yang bersifat lemah lembut dengan rakyat. Kalau menyusahkan rakyatnya, itu pemerintah itu disuruh kewajibannya. Jadi kalau hanya jadi pemerintah harus dikaji dulu ilmunya. Apa-apa yang kewajiban baginya disuruh.
dan memperhatikan urusan-urusan mereka dengan baik. Layani masyarakat dengan baik. Anak ngurus apa dipermudah ya Allah. Gak susah, ada batasan doanya. Hendaklah engkau memeriksa keadaan mereka, suruh memeriksa. Melihati keadaan rakyatnya, melihati keadaan kampung kayak apa, itu tugasnya. Yang paling tinggi udah kita nih gubernur ada lagi bisi bupati, wali kota, itu tugasnya masing-masing. Habis wali kota pulang apa? Lurah, kepala desa, bawah RT RW, itu tugasnya masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyai engkau tentang apa yang menjadi tanggung jawab engkau kepada mereka ini. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, bertanggung jawab kerja. Kita ini sebagai orang tua tanggung jawab juga sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Bila anak kita ada nang ada waras, takut Tuhan, kenapa kamu kayak ini? Aku jinya kali diajari oleh Allah. Anak masuk surga banyak. Oh ya malaikat di Tuhan tunggu dulu proses. Karena jangan akan ngurus anaknya. Sampai anaknya jahil kalau bisa mengaji. Anaknya kalau bisa sholat gara-gara abahnya. Tanggung jawab di akhirat abahnya. Guru tanggung jawab di akhirat terhadap muridnya. Jadi kayak guru sekumpul, guru sekumpul itu mursyid, murabi mursyid. Jadi sini bisa bertanggung jawab di akhirat, karena di kelak di akhirat bertanggung jawab sini. Kawas. Jadi kalau sudah pemimpin murabi mursyid, berarti itu pemegangnya, pemegang kutub. Kayak itu guru tuh kayak itu tanggung jawab di akhirat. Banyak yang bisa murid ribuan tanggung jawabnya di akhirat terhadap Tuhan. Kayak apa murid bujur mengikuti kalau nikah, taat kalau nikah, apa-apa jangan perintah Rasulullah, perintah Allah. Tanggung jawabnya semuanya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu tergantung kita. Bila ringan ya dunianya, bila berat berdua, prosesnya panjang. Jadi orang bahari itu takutan jadi pemerintah bahari, ikut pemerintah itu takutan. Jadi mereka itu hakun berkebun, karena mereka takut tadi. Takut kalau gua ada adil. Nah itu hari-hari. Karena hal itu akan menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat engkau di sini. Sebagaimana diharamkan oleh engkau untuk berbuat zalim terhadap rakyat engkau, diharamkan oleh Tuhan. Artinya disuruh beradil, adil rakyat. Diharapkan juga atas engkau untuk membiarkan sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Harus bisa membijaki pula. Atasan ini bisa membijaki bawahannya.
Atasannya baik terkadang, bawahannya belum ada baik. Nah, itu bertanggung jawabnya. Kayak atasi bawahan ini. Ya ada pemimpin adil ya baik, tapi bawahan ini kan kelihatan. Nah di situ harus teliti berapa pemerintah tinggi ini sesuai bab ulum, jangan sesuai bab dan pelajaran. Demikian juga diharapkan atas engkau menyia-nyiakan urusan-urusan mereka dan melantarkan ada umpamanya rakyat memerlukan ini kali hiraukan dan kali didangari ulang. Kalau sudah orang bedahi layani bujur. Tapi kalau sudah rakyat kecil didiamkan, malahan dicuiki ada didangari, zalim ini haram. Tanggung jawabnya dia akhirnya berat jadi pemerintah berat. Tapi kalau ini adil tadi, wah selamatnya doanya pun mustajab, doa pemerintah yang adil. Jadi bukan wali aja doa mustajab, pemerintah yang adil pun bisa doanya mustajab, asal amanah dan adil baik rakyatnya, doanya mustajab, kabul doanya. Sekadar biar tahu kalau pemerintah punya kada adil, yang adil itu kada mustajab, adil itu mustajab doanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ujar Sayyidina Umar, seandainya ujar Sayyidina Umar, seekor anak kambing mati di tepi sungai Furat, ada sungai Furat, dalam keadaan terlantar, niscaya aku khawatirkan ujar Sayyidina Umar nih akan diminta pertanggungjawaban. Oh, Sayyidina Umar, seandainya di Sayyidina Umar ada kambing mati di tepi sungai Furat, kada diperhatikan umumnya, kada dikuburkan dengan baik umpamanya, atau itu mengganggu orang bau, niscaya sini aku pun diminta pertanggungjawaban. Artinya walaupun itu sekecil itu pun tetap kita bertanggung jawab. Sayyidina Umar, ada gampangan Sayyidina Umar itu sahabatnya Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar sini itu waranya luar biasa, kali sembarangan. Bahasa Sayyidina Umar itu mulai bahari ada gaji daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu ada gaji, pengelola, ada pengelola, ada bendahara zaman Nabi itu ada sampai sekarang. Tapi mereka itu tetap miskin. Seadanya hidup. Pejabat bahari luar biasa. Zamannya Rasulullah luar biasa. Karena mereka takut lawan Tuhan. Jadi sini bertanggung jawab bujur untuk memimpin rakyat ini. Karena mereka khawatir diminta pertanggungjawaban karena di sisi Tuhan, di sisi Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan selamat berada. Kalau begitu di sini halnya bagaimana juga mengenai anak-anak yatim dan para janda serta orang-orang miskin dan lemah dari kaum muslimin, itu harus diurusi itu. Nah kayak kita di sini umumnya ada nama fakir, ada nama miskin, ada. Rakyat itu kan mau semuanya sugih. Ada juga rakyat itu miskin, ada rakyat itu bisi janda-janda tua yang ada mampu lagi untuk berusaha. Itu diperhatikan.
anak-anak yatim terlantar, itu bertanggung jawab ya. Bab yang selanjutnya lagi. Kewajiban seorang hakim mujahidin. Wahai para hakim yang diberkati, hendaklah engkau berhati-hati dalam membuat keputusan hingga menjadi jelas bagi engkau hak atau kebenaran yang tidak engkau ragukan. Itu para hakim. Hakim itu biasanya memutuskan keadilan ya loh. Kalau di kejaksaan itu ada hakim, itu tanggung jawab ya. Harus bujur-bujur Pak. Nang mana nang bujur, nang mana nang salah. Jangan nang salah dibela, nang bujur dimasukkan penjara. Itu tuh tanggung jawab hakim. Ya nang susah sematinya itu. Lalu engkau tetapkan keputusan engkau. Janganlah engkau memihak salah satu dari mereka yang bersengketa. Jangan memihak. Pokoknya ada orang yang bersengketa berdua. Nang mana? Nang bujur. Jangan nang mana banyak memberi duit itu nang dipenangkan. Wah ini kayak itu Allah. Bujur lah. Wah ini kebanyakannya kali semuanya bang. Tapi kebanyakannya sudah. Nang mana banyak mah nyogok mana di bawah meja aman. Diputuskan orang banyak nyulungi. Jika engkau rasakan sesuatu dari hal itu, maka janganlah mengadili hingga keduanya menjadi sama dalam pandangan engkau, dan engkau pun tidak peduli siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua orang itu. Kalau tidak engkau pun binasa aja sini. Harus bujur-bujur teliti jadi hakim itu. Janganlah engkau menerima suap. Wah, di situ aja saya jangan menerima suap. Kita tuh sudah ada gaji daripada atasan untuk gaji kita jadi hakim dari itu. Nang mana nang bujur, nang mana salah itu kita harus bisa putuskan. Jangan sampai ada orang menyuap, nang bujur disalahkan, nang salah dibujurkan. Karena uang suap itu jasidin adalah barang yang haram. Sudah disebutkan dalam kitab-kitab. Rasulullah SAW melaknat menyuap dan orang yang disuap. Dan perantara yang menghubungkan antara keduanya pun dapat laknat oleh Tuhan. Kalau sudah laknat Tuhan menyertai itu orang itu, makanya jauh daripada rahmat Allah. Putuskanlah jasidin sesuatu perkara berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah di antara hamba-hambanya. Jadi apa hamanya? Hakim itu harus orangnya alim, soleh. Alim itu bukan berarti haram ilmunya kada. Yang alim itu ialah orang yang khauf lawan Tuhan, orang yang takut dengan Allah. Banyak orang alim tetapi yang umpamanya pada takut lawan Tuhan sama kayak kita ini mengaji asana kamari, tetapi hati kita masih ada khauf lawan Tuhan. Kalau ada khauf masih meninggalkan sholat, masih ada baik hati. Banyak lain namanya hati kita masih kotor.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Jadi Tuhan di dalam Al-Quran. Jadi yang memutuskan itu karena Allah, jangan karena sesuatu apapun. Bujur-bujur berdasarkan hukum daripada Allah dan hukum daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi perlu dengan ilmu meneliti tadi. Sama kita menilai orang itu, menilai orang itu dengan ilmu, bukan dengan pakaian. Kalau hanya segi pakaian menilai orang, jangan. Lihat biar nilai orang itu dengan ilmu. Biar kalau menilai dengan ilmu nyaman. Biar hendak menjadi minat itu, lihat dulunya penyembah yang kadang rajin kah salat kadang menutup aurat kah kadang kayaknya. Kalau rajin menutup aurat, salatnya rajin, dapat lawan witannya bakti, badinya itu baik. Jangan pandangan zahir aja. Pakaiannya aja baik, tetapi hatinya buruk itu salah juga. Nah, jangan sampai kita melihat kisingnya, jangan lihat di dalamnya juga. Kayak itu tuh disuruh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim di Tuhan. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Dan firman Tuhan lagi, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita itu harus orang itu berisiin ilmu. Siapapun menilai sesuatu itu harus dengan ilmu agama. Jadi itulah perlunya ilmu agama. Kita tuh terkadang dibodohi orang aja, karena kalau kita kan berisi ilmu dibodohi orang. Kalau berisi ilmu dimanapun kita, insya Allah aman. Kita aja berjualan kan bisa berhitung, dipukuli orang. Itu tuh ilmu itu perlu ilmu agama itu. Supaya selamat kayak itu. Jadi hakim, jadi pemerintah. Bila nak selamat, perintah itu turuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini khusus untuk hubungan hakim dan pulang khusus untuk pemegang jabatan. Nih bagi mereka. Selanjutnya karena kita sambung pada insyaallah. Padahal ini kata tapi penting membangun kita, tapi sekedar biar tahu. Karena kita ada hakim juga. Lain pejabat kita. Jadi kita baca aja, ambil berkat kitab tadi. Kalau hukum menyerang kita kadang gampang. Oh, aku ini pejabat kah? Kita. Oh, aku ini hakim kah? Tetapi cukup kita mengetahui hak mereka dari. Kalau bagi kita ada datang ini kewajibannya. Karena kita lain hakim. Tapi tahu dulu apa hukumnya hakim yang ada adil, apa hukumnya hakim yang menyuap dan disuap orang. Tahu kita sudah. Apa balasan Allah Ta'ala di akhirat, tahu sudah. Ada manfaatnya sedikit banyak. Mudah-mudahan anak kita punya jadi pejabat yang adil, yang keluarga kita kah, cucu kita kah, karena suatu saat kita kada tahu kehidupan. Jadi kalau kita bisi anak, bisi cucu kah jadi pejabat, kawan kita menasihati mereka tadi. Jadi naklah kayak ini kamu jadi pemimpin.
pemimpin kecil-kecil aja pun kita tanggung jawab juga akhirat kayaknya. Kena kita baca kitab tentang nisfu Sya'ban insyaallah. Karena nisfu Sya'ban itu penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menyambut bulan yang penuh mulia yaitu bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam. Marhaban ya Ramadan. Marhaban syahr siyam. نسأل الله رحمة على دوام يا رمضان مرحبا شهر صيام محمد نور الله وعود كل ظلام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الفاتح وأولك والخاتم والسلام الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة. اللهم عافنا من كل بلد في الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.